Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Handayani Ibrahim dengan nomor induk mahasiswa atau NIM 210604110082 dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dari Fakultas Sains dan Teknologi jurusan Fisika, dari kelas Fisika Pancasila C dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Kamilus Zaman MPDI. Pada kesempatan kali ini, sebagai mata kuliah Pancasila, saya sendiri sebagai presentator akan membahas sekaligus mempresentasikan artikel Pancasila yang berjudul Etika Pancasila dan Pancasila sebagai Solusi Problem Bangsa seperti Korupsi, Kerusakan Lingkungan, dan Dekadensi Moral. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan pengertian dari etika Pancasila. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sesuai dengan 5 sila Pancasila. Baik, untuk selanjutnya yaitu alasan diperlukan Pancasila sebagai etika. Yang pertama, dekadensi moral yang melanda kehidupan bermasyarakat, terutama generasi muda sehingga membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Yang kedua, korupsi yang merajalela di kalangan para penyelenggara negara, tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Yang ketiga, kurangnya rasa perlu berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak. Terlihat dari kepatuhan pajak yang masih rendah di kalangan masyarakat, padahal peranan pajak semakin meningkat dalam membiayai APBN. Yang keempat, pelanggaran HAM dalam kehidupan bernegara di Indonesia ditandai dengan melemahnya penghargaan seseorang terhadap hak pihak lain. Yang kelima, jeruskan lingkungan yang berdampak terdapat berbagai aspek kehidupan manusia. Baik, untuk penjelasan selanjutnya yaitu sumber-sumber Pancasila sebagai etika. Ada 3, yaitu yang pertama, sistem etika, sumber historis pada zaman Orde Lama. Pancasila sebagai sistem etika masih berbentuk sebagai filosofis Groldsel atau Weltschau, yang berarti belum ditegaskan dalam sistem etika. Tetapi nilai moralnya sudah terdapat dalam pandangan hidup masyarakat. Sedangkan pada zaman Orde Baru, etika Pancasila disosialisasikan melalui penataran 4P, P4, dan diinstitusionalkan dalam Wadah BP7. Pada zaman era reformasi, etika Pancasila tenggelam dalam hiruk-pikuk perebutan kekuasaan yang menjurus kepada pelanggaran etika politik. Yang kedua yaitu sumber sosiologi dapat ditemukan di berbagai etnis masyarakat. Yang ketiga, sumber politik terdapat dalam norma-norma dasar sebagai pedoman penyusun peraturan perundang-undangan di Indonesia. Adapun esensi dan urgensi Pancasila sebagai etika. Yang pertama, esensi Pancasila sebagai etika. Itu terdapat 5 esensi, yaitu yang pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai penjamin prinsip-prinsip moral. Artinya, setiap perilaku warga negara harus didasari oleh prinsip-prinsip moral yang bersumber pada norma agama. Setiap prinsip moral yang berlandaskan pada norma agama, maka prinsip tersebut memiliki kekuatan untuk dilaksanakan oleh pengikut-pengikutnya. Yang kedua, hakikat sila kemanusiaan terletak pada aut human, yaitu tindakan manusia yang mengandung implikasi dan konsekuensi moral yang dibedakan antara aut homini, yaitu tindakan manusia yang biasa. Tindakan kemanusiaan yang mengandung implikasi moral diungkapkan dengan cara
dan sikap yang adil dan beradab sehingga menjamin tata pergaulan antara manusia dan antara makhluk yang bersendikan nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi, yaitu kebijakan dan kearifan. Yang ketiga, hakikat sila persatuan terletak pada kesediaan untuk hidup bersama sebagai warga bangsa yang mementingkan masalah bangsa di atas kepentingan individu atau kelompok. Sistem etika yang berlandaskan pada semangat kebersamaan, solidaritas sosial akan melahirkan kekuatan untuk menghadapi penetaris nilai yang bersifat memecah belah bangsa. Yang keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah untuk mufakat. Artinya menghargai diri sendiri sama halnya dengan menghargai orang lain. Yang kelima, hakikat sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan perwujudan dari sistem etika yang tidak menekankan pada kewajiban semata atau deontologis, atau menekankan pada tujuan belakang teleologis, tetapi lebih menonjolkan keutamaan veracitas yang terkandung dalam nilai keadilan itu sendiri. Yang kedua, urgensi Pancasila sebagai etika. Hal-hal penting yang sangat urgen bagi pengembangan Pancasila sebagai sistem etika meliputi hal-hal, yaitu yang pertama, meletakkan sila-sila Pancasila sebagai sistem etika berarti menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi bagi penentu sikap, tindakan, dan keputusan yang diambil setiap warga negara. Yang kedua, Pancasila sebagai sistem etika memberi guidance bagi setiap warga negara sehingga memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan baik lokal, nasional, regional, maupun internasional. Yang ketiga, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi dasar analisis bagi berbagai kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara sehingga tidak keluar dari bersemangat negara 212, kebangsaan yang berjiwa Pancasilais. Keempat, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi filter untuk menyaring pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sebagai dampak globalisasi yang mempengaruhi pemikiran warga negara. Baik, di sini saya akan melanjutkan bahwa Pancasila sebagai solusi problem bangsa seperti korupsi, kerusakan lingkungan, dekadensi moral. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki berbagai suku, agama, ras, budaya, bahasa daerah, dan golongan, serta beberapa agama. Setiap suku bangsa di Indonesia mempunyai kebudayaan yang berbeda-beda. Dalam hal ini, cara pandang terhadap suatu masalah atau tingkah laku juga memiliki perbedaan. Ketika terjadi pertentangan antara individu dan masyarakat yang berlatar belakang suku bangsa yang berbeda, mereka akan mengelompok menurut asal-usul daerah dan suku bangsanya, atau primodialisme, dan menyebabkan diintegrasi atau ketidakseimbangan atau pertentangan dalam suatu bangsa. Kompleksitas masyarakat majemuk tidak hanya ditandai oleh perbedaan-perbedaan horizontal seperti yang lazim kita jumpai pada perbedaan suku, ras, bahasa, adat istiadat, dan agama. Namun, juga terdapat perbedaan vertikal berupa capaian yang diperoleh melalui presentasi atau achievement. Indikasi perbedaan tersebut tampak dalam strata sosial ekonomi, posisi politik, tingkat pendidikan, kualitas pekerjaan, dan kondisi permukiman. Indikator kemajuan bangsa tidak cukup diukur hanya dari kepandaian warga negaranya, tidak juga dari kekayaan alam yang dimiliki. Namun hal yang mendasarinya adalah sejauh mana bangsa tersebut memegang teguh moralitas. Moralitas sebagai penentu arah tindakan suatu bangsa. Jadi di sini ada 3 moralitas yang dapat kita bedakan, yaitu yang pertama moralitas individu. Moralitas individu itu merupakan kesadaran tentang prinsip baik yang bersifat dalam,
tertanam dalam diri manusia yang mempengaruhi cara berpikir, bertindak, dan bertindak. Seseorang yang memiliki moralitas individu yang baik akan muncul dalam sikap dan perilaku seperti sopan, rendah hati, tidak suka menyakiti orang lain, toleran, dan lain-lain. Yang kedua, moralitas sosial. Moralitas individu ini terkumulasi menjadi moralitas sosial, sehingga akan tampak berbeda antara masyarakat yang bermoral tinggi dan rendah. Yang ketiga, moralitas mondial. Moralitas yang bersifat universal yang berlaku dimanapun dan kapanpun. Moralitas yang berkaitan dengan keadilan, kemanusiaan, kemerdekaan, dan sebagainya. Adapun faktor yang menyebabkan problem bangsa, yaitu yang pertama kemiskinan, kedua korupsi, ketiga penegakan hukum yang lemah, yang keempat kualitas pendidikan yang rendah, yang kelima pengolahan sumber daya alam yang buruk, yang keenam kasus SARA yang merajalela, yang ketujuh kesenjangan sosial, yang kedelapan kemacetan, yang kesembilan pengangguran, dan yang terakhir banyak daerah yang kurang diperhatikan. Adapun solusi untuk mengatasi problem suatu bangsa, yaitu yang pertama adalah dalam mengambil kekuasaan, pemerataan pendapatan, pemerataan pendidikan, pemerataan pengetahuan dan wawasan, pemerataan kekuasaan, pemerataan pekerjaan, dan pemerataan keamanan. Jadi untuk kesimpulan dari pembelajaran pada kali ini, yaitu Pancasila sebagai sistem etika adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, di dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima, nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupan. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika bangsa Indonesia ialah menjadi rambu normatif untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Dengan demikian, pelanggaran dalam kehidupan bernegara seperti korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalkan. Sekian dari saya, apabila ada salah kata dan ucapan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum.